Ya, Anda menyaksikan kabar khusus TV One, sidang lanjutan Verdi Sambo terkait pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, dan Anda menyaksikan saat ini kondisi terkini dari Makobrimob menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya akan tiba kurang dari jam 9. Dan para terdakwa ini berjalan dari Makobrimob menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Baik, Pak Rulian masih bergabung bersama kami, Pak Rulian. Saat ini saya lagi mengawal iring-iringan dari tersangka Verdi Sambo yang berada di mobil taktis, kemungkinan seperti biasanya, dan dikawal oleh mobil patroli dari depan. Barusan keluar tadi jam 8 lewat 18 menit, dan lebih cepat dari biasanya. Saat ini kami masih berada di tak jauh dari markas Brimob menuju Jalan Raya Lenteng Agung. Berarti Ya, Pak Rulian, apakah semua terdakwa memang sudah berada di jalan untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Menurut kami, para tersangka ini berada sebagian di mobil tahanan kejaksaan, sebagian juga berada di mobil taktis. Ini berarti pemirsa mobil tahanan kejaksaan, tapi kami tidak bisa memantau melihat apakah ada orang di dalam atau seperti apa. Ya. Oke, rute yang dilalui. Baik, Pak Rulian, rute jalan yang dilalui oleh para terdakwa ini untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui jalan mana? Rute yang dilalui dari Jalan Raya Akses UI menuju jalan keluar di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta. Lalu pada saat ini masih berada di keluar dari Jalan Akses UI menuju Jalan Raya Lenteng Agung. Kami pantau ada 1, 2, 3, 4 unit mobil yang mengikuti para tersangka ini. Namun para tersangka kami juga tidak mengetahui persis apakah posisinya di mobil taktis atau di mobil kejaksaan. Tadi di mobil kejaksaan kami mencoba mendekat, tidak tampak atau tidak terlihat apakah ada orang di dalam atau tidak. Kemudian di belakangnya ada mobil pengawal dari Makobrimob. Pak Rulian, diperkirakan akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini pukul berapa? Karena kan ternyata keberangkatan dari para terdakwa ini lebih cepat dibandingkan yang tadi Anda sampaikan. Kalau estimasi perjalanan dari Makobrimob ini ke Jakarta Selatan, kemungkinan bisa ditempuh hanya dengan setengah jam, karena kebetulan di kawal ketat mobil patroli dan tadi juga beberapa arus coba seperti lampu merah itu dilewatin tanpa mengikut antri bersama warga lainnya. Namun Verdi Sambo biasanya kami tahu adalah di mobil taktis ini, di mana gambar ini sekarang kami lagi ambil, persis kami di belakangnya. Namun tidak bisa kami lihat Verdi Sambo berada di dalam. Demikian berarti kami saat ini iring-iringan ini sudah menuju Jalan Raya Lenteng Agung. Pak Rulian, Pak Rulian, apakah Anda juga sempat melihat ada tim kuasa hukum dari para terdakwa yang juga mungkin turut mendampingi bersama-sama dari Makobrimob ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau hanya memang para terdakwa saja? Sepertinya kuasa hukum tidak terlihat di sini dan tidak ada yang mengawal mobil pribadi, hanya para tersangka saja. Baik, sejauh ini berarti memang selama perjalanan dari Makobrimob ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ada jalan yang ditutup. Sepertinya demikian, berarti tidak ada jalan yang ditutup, berlaku normal seperti biasa. Namun hanya mobil patroli di depan itu meminta para mobil-mobil agar minggir
agar memprioritaskan tersangka ini dibawa segera tiba di PN Jakarta Selatan. Terima kasih. Oke, Pak Rulian, apakah Anda sempat melihat saat para terdakwa ini masuk ke dalam mobil? Kita tahu di sidang perdana Verdi Sambo menggunakan baju batik berbeda dengan terdakwa lainnya menggunakan baju putih dan juga celana hitam. Apakah Anda sempat melihat saat mereka masuk atau saat melintas mobil tersebut di depan Anda? Apakah sempat terlihat, Pak Rulian? Baju yang dikenakan saat baik. ini? Baik, Rati. Memang markas Brimob ini adalah markas pasukan, sehingga tidak terlalu terbuka untuk publik, dan kami juga awak media tidak diperkenankan melihat ke dalam langsung seperti apa Verdi Sambo ditahan, dia keluar dari rutannya masuk ke mobil tahanan seperti apa. Kami hanya bisa memantau dia keluar dari depan gerbang, juga berada di dalam mobil. Sementara di dalam mobil sendiri pun rata-rata tertutup, bahkan mobil kanan kecelakaan juga tadi yang sangat gelap, tidak bisa terpantau apa di dalam itu ada orang atau tidak. Namun pengalaman kami, Verdi Sambo itu selalu berada di mobil taktis. Ini adalah mobilnya pasukan Brimob Kelapa 2 Depok. Tadi. Baik Pak Rulian, nanti kita juga akan update mengenai perjalanan dari para terdakwa yang menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini ternyata perjalanan dipercepat dibandingkan waktu yang diduga dan diperkirakan akan tiba mungkin sebelum pukul 9 pagi hari ini, pemirsa. Dan ini Anda melihat kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah banyak polisi yang juga berjaga untuk menunggu kedatangan dari para terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Belum ada pengamanan yang cukup ketat seperti sidang perdana dan juga belum ada rencana untuk pengalihan arus lalu lintas di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan yang di samping kanan Anda melihat adalah iring-iringan mobil terdakwa yang menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi dikatakan beberapa pengawalan yang dilakukan membawa para terdakwa dari Makobrimob menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi sampai saat ini juga belum diketahui para terdakwa berada di mobil yang mana, tapi kemungkinan besar Verdi Sambo biasanya berada di mobil taktis. Oke, kita melihat dulu bagaimana kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hijul, update informasi terbaru Anda, silakan. Ya, Hijul. Ini nampaknya kita juga sudah melihat Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf sudah sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan baju putih berwarna putih dan juga menggunakan celana hitam sama seperti yang dipakai saat sidang perdana pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Terlihat Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini berada dalam satu mobil. Dan setibanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung dibawa pihak kepolisian untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, Hijul Akbar, bagaimana update di sana, Hijul? Nampaknya sudah ada 2 terdakwa yang sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hijul. Ya, selamat pagi pemirsa. Betul sekali sudah ada 2 terdakwa yang sebelumnya dibawa dari Barreskrim Polri menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Kuat Ma'ruf dan juga Riki Rizal sudah tiba. Namun kami menunggu saat ini berada di depan ruang sidang. Ini belum ada persiapan dari tim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberlangsungkan sidang pada pagi hari, di mana memang untuk rencana sebelumnya sidang akan dimulai pada pukul 9:30. Jadi untuk kedua terdakwa ini kemungkinan akan ditempatkan di ruang tunggu sementara
di mana nantinya sidang baru akan dilakukan pukul 9.30. Namun memang sejauh ini berdasarkan jadwal yang sudah kami terima untuk terdakwa pertama yang akan disidang ini Verdi Sambo. Walaupun memang sejauh ini persiapan tadi Anda sudah melihat di Makobrimob belum ada persiapan mobil barakuda yang keluar dari Makobrimob maupun persiapan yang ada di Pengadilan Jakarta Selatan juga sejauh ini kami pantau belum ada persiapan kedatangan dari terdakwa Verdi Sambo, di mana untuk persidangan pagi hari ini diagendakan yakni untuk menerima tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh Verdi Sambo maupun yang diajukan juga oleh Putri Chandrawati pada sidang perdana pada hari Senin lalu. Sementara untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, kedua terdakwa tersebut agendanya hari ini adalah pengajuan eksepsi dari tim kuasa hukum keduanya. Kami kembalikan ke studio. Baik, Hijul, tadi Anda katakan sesuai dengan agenda akan dimulai oleh terdakwa Verdi Sambo. Sedangkan kita tahu bahwa sudah ada dua terdakwa lainnya, yakni Bribki Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Nanti rencananya untuk sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini pukul berapa? Ya, kalau sejauh ini memang dari statement yang kami terima bahkan dari hari Senin lalu di mana Majelis Hakim mengatakan untuk sidang eksepsi dari Verdi Sambo akan dilanjutkan jam 9.30. Ini artinya memang terdakwa pertama ini Verdi Sambo yang akan pertama kali kita saksikan sidangnya pada pagi hari ini. Sementara memang dua terdakwa lainnya Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf sementara hari Senin lalu ini belum mengajukan eksepsi, jadi ada kemungkinan perubahan jadwal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana mungkin keduanya ini akan diberikan kesempatan tim kuasa hukumnya untuk mengajukan eksepsi terlebih dahulu pada pagi hari ini. Kami juga akan kembali memantau apakah memang ada perubahan dari agenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena memang kalau kita dengarkan dari Majelis Hakim ini 9.30 adalah terdakwa pertama Verdi Sambo, seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Hijul Akbar, apakah Anda sudah melihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan para tim kuasa hukum dari terdakwa sudah tiba di sana? Ya, untuk tim kuasa hukum juga kami pantau memang belum terlihat tiba di Pengadilan Jakarta Selatan. Ini kemungkinan mereka akan tiba setelah para terdakwa juga tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau sesaat sebelum proses pengadilan dari penerimaan tanggapan jaksa atas eksepsi ini dimulai pada pagi hari ini. Sejauh ini kami memang memantau di dalam maupun tadi kami memantau dari luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim kuasa hukum dari keempat terdakwa ini belum terlihat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Hijul Akbar. Nanti kita akan juga kembali ke Anda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun saya juga mau melihat dulu perkembangan terkini di perjalanan dari Makobrimob ke wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nampaknya arus lalu lintas ini lebih padat dibandingkan tadi. Apakah Pak Rulian sudah bergabung kembali bersama saya, Pak Rulian? Pak Rulian. Ya, Rati, saya masih bergabung. Saat ini iring-iringan sudah mau memasuki Pasar Minggu dan para mobil-mobil masyarakat disuruh minggir untuk memuluskan perjalanan membawa tersangka ke Pengadilan Jakarta Selatan. Rati. Oke, nampaknya lalu lintas di sana cukup padat ya dibandingkan tadi saat baru saja keluar dari Makobrimob ya? Ya, benar sekali Rati, pemirsa, bahwa mendekati Pasar Minggu ini kepadatan kendaraan semakin cukup banyak. Berbeda dengan tadi baru keluar dari Jalan Akses UI, di sini terpaksa mobil-mobil dipinggirkan ke kiri dan ke kanan, dan iring-iringan berada di jalur tengah dengan perlahan juga 20 km per jam. Akibat padanya kendaraan yang berada di Jalan Raya Lenteng Agung ini. Rati.
Apakah dengan kondisi saat ini kemungkinan akan lebih lama sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk para terdakwa? Ya, kemungkinan dari estimasi waktu biasanya setengah jam bisa mundur sedikit. Namun ini tetap mereka seperti biasa. Ini bahkan di depan stasiun Tanjung Barat malah terlihat makin macet dan 10 km per jam perjalanan para tersangka ini dibawa oleh mobil patroli.